Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu, link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Baiklah, simak terus videonya sampai habis. Silahkan subscribe buat yang belum. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas nasib baik keberuntungan menghampirimu saat mendengar suara. Menurut saya, bekerja dengan hukum tarik-menarik atau law of attraction itu, jika memahami dari sisi metafisik, tentu akan berguna. Mungkin ada yang memahami ini dari pendekatan fisika kuantum, psikologi, kekuatan pikiran atau mentalis, agama, mistis, dan lain-lain. Apa yang sudah saya alami bersama hukum tarik-menarik sampai hari ini adalah masih konsisten, yakni mempelajari hukum tarik-menarik ini dari sisi pikiran bawah sadar dan metafisik. Tidak ada dogma atau keharusan bagi Anda untuk mempercayai sesuatu di sini. Pendekatan bersifat terbuka untuk diuji tentang hukum universal ini. Menjadi pengamat yang bijak, tidak menelan mentah-mentah, atau tidak menolak mentah-mentah. Tapi perlu menjadikan ini sebagai pengalaman pribadi dan dirasakan sendiri. Jika itu membuat hidup Anda lebih berdaya, lebih lancar, lebih baik dalam segala urusan atau aspek kehidupan, ya gunakan saja. Semua keyakinan dan semua sudut pandang perlu dirangkul. Tidak ada penghakiman di sini ya. Karena kalau bicara apa yang efektif, apa yang cocok buat Anda, yang membuat hidup Anda lancar, hidup menjadi lebih baik, itu tidak bisa dinilai benar atau salah, atau hitam putih. Ini hanya apakah efektif atau cocok. Titik. Ya, tidak ada koma. Jadi efektif atau cocok. Seorang teman yang berpikir mistis akan cenderung mendapatkan jawaban dari sisi itu. Juga seorang teman yang lain berpikir rasional, tentu akan mengharapkan itu sesuai dengan rasionalitasnya. Demikian juga seorang teman yang mengaitkan ini sesuai ajaran agama atau kitab sucinya dan seterusnya. Anda akan mendapatkan jawaban sesuai dengan diri Anda, getaran Anda. Fenomena telinga berdenging contohnya, orang yang logis dan rasional akan menganggap ini mungkin sebagai gangguan di telinga karena tinnitus, atau kerusakan atau hilangnya sel-sel halus di telinga bagian dalam. Sehingga muncul suara yang dering, dengung, klik, desis, atau deru. Tapi jika tidak ada alasan medis yang mendasari dering di telinga, dan dering di telinga terjadi hanya secara berkala tanpa rasa sakit atau ketidaknyamanan, itu lebih mungkin merupakan tanda spiritual. Ini secara metafisik. Bagaimana bisa tahu? Dari pengamatan secara batin, melihat, merasa, mendengar, memahami dengan indera batin, sehingga ini semua kemudian bisa dituliskan. Apa yang dipahami secara metafisik, kemudian secara logis dikonfirmasi dengan bukti-bukti fisik yang akan muncul kemudian. Kembali ke telinga berdenging. Seperti denging di telinga kiri. Apa sih artinya? Denging di telinga kiri adalah tanda spiritual yang umum, sama seperti telinga kanan. Nada, volume, dan frekuensi dapat memberi petunjuk mengapa Anda mengalaminya. Denging di telinga kiri adalah tanda energi internal sedang bergeser. Telinga kiri lebih selaras dengan apa yang terjadi pada inti medan energi Anda. Biasanya, ketika Anda mendengar denging di telinga kiri, itu adalah pesan dari bagian Anda yang lebih tinggi atau akan ada perubahan besar dalam bidang getaran Anda. Dari sisi metafisik, denging di telinga kiri biasanya mewakili pesan tentang dunia fisik di sekitarnya. Ini mencerminkan energi internal Anda dan energi dari hal-hal maupun orang-orang di sekitar Anda. Jika Anda mengalami denging di telinga kiri, lihatlah ruang sekitar Anda dan orang-orang yang ada dalam hidup Anda. Jika itu adalah suara denging bernada tinggi, ini sering dianggap sebagai pertanda bahwa nasib baik sedang menghampiri Anda. Namun,
Jika denging terdengar bernada rendah, itu mencerminkan energi negatif yang ada di ruangan atau tempat Anda berada saat ini. Berikut penjelasan umum tentang nada dan volume denging di telinga kiri Anda. Arti suara denging di telinga kiri. Denging nada tinggi. Di telinga kiri, seringkali merupakan tanda bahwa Anda berada dalam pertumbuhan spiritual. Ini adalah tanda bahwa Anda sedang melalui masa pertumbuhan dalam hidup dan keberuntungan akan menghampiri Anda. Ini berarti bahwa Anda sedang menuju ke getaran yang lebih tinggi dan energi Anda seperti dikalibrasi ulang untuk mendapatkan keselarasan baru. Penyelarasan ini sering menyebabkan denging bernada tinggi. Denging nada rendah. Di telinga kiri Anda seringkali merupakan tanda stres atau energi negatif yang menurunkan getaran Anda. Hal ini menyebabkan energi Anda menjadi tidak seimbang, menghasilkan dengungan rendah sementara di telinga Anda. Jika Anda mendengar dering frekuensi rendah di telinga kanan Anda, roh mencoba memperingatkan Anda bahwa mungkin ada serangan psikis yang ditujukan kepada Anda. Apa itu serangan psikis? Itu tidak selalu berarti ilmu hitam ya. Serangan psikis berarti seseorang memikirkan hal-hal buruk tentang Anda dan mengirimkan energi negatif ke arah Anda. Ini mungkin yang sering disampaikan bahwa seseorang memikirkan atau membicarakan hal yang negatif tentang diri Anda. Jika Anda menderita denging ini, pikirkan siapa saja yang mungkin kesal pada Anda dan coba kembali terhubung dengan mereka. Tapi jika memang kesalahan ada di pihak Anda. Tetapi bisa saja seseorang yang mengirimi Anda serangan psikis itu mungkin hanya orang yang negatif, toxic people, atau vampire energy. Jika seperti ini, abaikan saja. Orang-orang semacam ini akan selalu ada, jadi tidak usah terlalu dipikirkan. Kemudian denging nada rendah menunjukkan adanya energi negatif di lingkungan dunia fisik. Mirip dengan mendengar denging bernada rendah di telinga kanan Anda, mendengarnya di telinga kiri dapat juga berfungsi sebagai peringatan. Namun, ini bukan tentang serangan psikis, tapi ini tentang energi negatif yang mungkin ada di sekitar Anda di dunia fisik yang Anda tempati saat ini. Denging bernada rendah menunjukkan bahwa adanya ketidakseimbangan energi di sekitar Anda, baik itu di rumah atau di ruang kerja Anda. Ini mungkin disebabkan oleh orang-orang di sekitar Anda atau disebabkan oleh benda-benda di sekitarnya. Kekacauan ini seringkali dapat menyebabkan energi negatif di ruang fisik Anda dan karena itu menyebabkan denging bernada rendah di telinga kiri Anda. Melakukan kegiatan membersihkan barang-barang yang berantakan, menata dan merapikan tempat kerja di rumah akan menghilangkan sebagian dari stres ini dan menciptakan energi positif di dunia fisik. Denging nada tinggi tapi lembut. Di telinga kiri Anda adalah pesan dari bagian diri Anda yang lebih tinggi, apalagi jika dibarengi dengan timbulnya perasaan damai dan yakin percaya akan aliran alam semesta atau kepercayaan terhadap Tuhan. Ini adalah tanda bahwa jalur komunikasi Anda dengan bagian diri yang lebih tinggi terbuka dan intuisi Anda mulai berkembang. Mungkin tadinya denging ini agak mengganggu, tapi ini akan mereda seiring waktu. Denging tiba-tiba dan keras. Sebuah denging tiba-tiba atau keras di telinga kiri Anda adalah peringatan dari bagian diri Anda yang lebih tinggi dan sinyal untuk memperhatikan. Sebuah nada yang tinggi, kemudian denging yang cepat di telinga kiri, sering terdengar seperti ucapan selamat. Ada getaran kuat dan positif yang menghampiri Anda dan segala sesuatu yang telah Anda upayakan akan segera terwujud. Jika Anda sering mengalami denging di telinga kiri atau kanan, disarankan untuk bermeditasi setiap hari untuk meningkatkan aktivitas kesehatan yang dapat membantu menyeimbangkan medan getaran Anda dan ini akan mengurangi denging di telinga Anda. Baiklah pemirsa, sekian dulu videonya ya. Sampai di sini dulu, sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.